Baik, izin Bapak Ibu sebelumnya saya ingin membacakan portofolio singkat terlebih dahulu, dimulai dari moderator kita yang pertama yaitu Bapak Supriyadi. Menempuh pendidikan S1 dari Universitas Simalungun USI, Sumatera Utara. Dan beliau sekarang merupakan Head of Research and Agronomy PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Boleh tepuk tangan sekalian Bapak Ibu hadirin? Dan narasumber kita yang pertama dari sesi pertama, Ibu Insinyur Heni Hendaryanti MM, menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen dari Mercu Buana University Jakarta. Dan beliau sekarang merupakan Deputy Head of Plant Protection PT Astra Agro Lestari Tbk. Dan pembicara kita yang kedua, Bapak Rais Anderson. Beliau menempuh pendidikan S3 Master of Anthropology dan beliau merupakan CEO of Pascal Biotech SDN BHD. Sekali lagi boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih yang diberikan kepada saya. Beri tepuk tangan pada MC kita yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiatu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya sebagai moderator Supriyadi. Sesi hari ini adalah bagaimana kita menyikapi adanya dialog berhubungan dengan pendekatan holistik dalam mendeteksi dan pengendalian Ganoderma, tantangan dan solusi. HIPKASI menyelenggarakan dialog profesional sawit Indonesia pertama, bertema sinergi profesional sawit dalam menciptakan renewable energy berkelanjutan guna menopang hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Untuk menunjang hal itu, apa saja tantangan yang akan dihadapi berkembangnya dengan budidaya kelapa sawit yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Tantangan yang paling besar itu adalah penyakit Ganoderma. Mungkin para pelaku budidaya kelapa sawit, baik itu perusahaan, baik itu masyarakat, Ganoderma ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, di sini kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat handal, di mana dua narasumber ini akan memaparkan materi yang akan diberikan kepada kita. Semoga ini materinya sangat bermanfaat. Dua narasumber ini adalah yang pertama Ibu Insinyur Heni Hendaryanti MM. Beliau adalah seorang praktisi dan expert dalam bidang perlindungan tanaman, khususnya di ahli dalam Ganoderma. Beliau sudah banyak menulis banyak paper, sebanyak kurang lebih ada 20, dan itu cukup memberikan kepada kita semua tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat, dan bagi kita ini adalah sesuatu yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, narasumber kedua adalah Bapak Rais Anderson ya. Bapak Rais Anderson, beliau adalah CEO Pascal Biotech SDN Berhad dari Malaysia ya Pak ya. Oke.
untuk mempersingkat waktu, kita tidak panjang lebar, kita berikan kepada Ibu Heni Endrayati untuk memaparkan materi yang akan disajikan kepada kita. Waktu dan tempat kita persilakan. Tes. Berarti ini duduk aja ya Pak ya kita? Kayaknya duduk. Semangat pagi semuanya. Mungkin juga teman-teman yang online ya, nggak kelihatan di sini saya. Mungkin lebih banyak yang online dibandingkan yang di dalam. Ini saya dikasih waktu berapa menit Pak? Mohon izin. Ya, ini waktunya kita kepada narasumber pertama 30 menit, kemudian nanti narasumber kedua juga 30 menit. Setelah itu kita ada tanya jawab. Tanya jawab itu kita bagi dua, yaitu nanti kepada audiens, kepada narasumber, dan ada beberapa pertanyaan dari moderator. Terima kasih. Mungkin nanti saya, karena di situ ada drone, nggak mungkin lalu lalang ya. Mungkin di sini aja ya Bapak ya, mohon izin. Sebetulnya pengen di situ saya ngelihat lebih gede Pak. Tapi ini agak kelihatan Bu. Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Saya akan memulai. Mohon panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih untuk himpunan. Iya, Himpunan bener ya. Ya. Hipkasi menjadi media untuk menyuarakan bagaimana sih pendekatan holistik dalam mendeteksi dan pengendalian ganoderma, terutama tantangan dan solusinya. Judul yang bagus, tema yang bagus. Kenapa harus holistik? Karena memandang ganoderma, untuk menyelesaikan ganoderma itu kita harus menyeluruh. Tidak seperti kalau kita mengendalikan satu OPT gitu ya Pak ya. Satu OPT misalnya ulat api disemprot, oke langsung turun. Tapi ganoderma tidak. Banyak orang nggak tahu sehingga dianggap ganoderma biasa-biasa saja. Sebetulnya ini luar biasa karena mereka tidak tahu. Sehingga kenapa sampai saat ini dia endemik. Dan bahkan kemarin saya diskusi dengan Dr. Darmono, bahkan beliau sudah hopeless. Saya pesimis kita bisa menyelesaikan. Nah kalau ganoderma nggak terselesaikan, itu menurut Russell Peterson 2050 sawit akan hilang, sama nanti seperti jeruk Garut. Jeruk Garut itu dulu ada, sekarang hilang, nggak ada jeruk Garut karena terserang CVPD. Next. Next, saya duduk aja ya, nggak apa-apa ya, izin. Jadi hari ini highlight-nya kita akan membahas tentu saja bicara sawit, kita bicara produksi, produktivitas, dan bagaimana kejadian penyakit busuk pangkal batang itu bisa menurunkan produksi, kemudian dampaknya terhadap produksi itu, kemudian bagaimana pengelolaannya. Next. Pertama kita lihat di grafik itu, tahun 2011 sampai tahun 2024 belum selesai, ini proyeksi yang saya ambil dari sudah terbit buku produksi sawit ya. Nah itu kita lihat yang pink itu naik turun ya. Kalau yang biru produksi agak naik kemudian turun sedikit. Tapi kalau yang pink itu dia fluktuatif. Nah itu ton per hektarnya, yieldnya itu fluktuatif. Nah ini menjadi tanda tanya. Kita tahu di situ perkebunan rakyat tentu saja paling rendah. Nah mungkin salah satu faktornya, ya banyak faktor iklim juga. Tapi yang saya amati salah satu faktornya itu berkurangnya pokok karena serangan ganoderma. Next. Nah ini kita melihat ini adalah grafik yang bagus dan saya suka memakai Woltys ini, sumbernya Woltys untuk memvisualisasikan bagaimana sih faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit. Pertama itu ada ada potensial yield. Kita tahu kalau di situ ada pruning itu sehari-hari yang kita kerjakan. Kemudian sekarang kita menjadi masalah besar yang adalah Elaiobius, di mana Elaiobius itu yang sekarang kita masih mencari tahu kenapa dia kok males
Kenapa kok turun daya menyerbuknya? Nah, sampai bulan ini akan ada 2 orang yang ke Afrika untuk mengambil penyerbuk itu ya. Salah satunya Pak Agus, PPKS. Kemudian ada orang Astra 1. Nah, kemudian dari waternya dan kemudian dari nutrisi. Kalau nutrisi ya pasti aja kalau nggak dikasih makanan ya dia nggak bisa menghasilkan sawit, nggak bisa menghasilkan buah yang bagus. Dan yang terakhir adalah actual yield. Actual yield yang akan saya bahas di sini adalah pengaruh karena gulma. Mungkin gulma nanti ada dari Nufam ya Pak ya. Nah, ini saya membahas dari disease-nya, ada hama, ada penyakit. Nah, kita tahu bahwa saat ini Ganoderma dianggap sebagai ancaman serius di sektor kelapa sawit. Ketika saya berkunjung selama ini, saya pertama kali yang Ganoderma yang paling tinggi adalah di Sumatera Utara. Ketika saya berkunjung ke sana itu tidak ada satupun kebun yang tidak kena Ganoderma, Pak. Kemudian di Kalbar, saya baru tahu Kalbar itu mayoritas gambut dan tidak ada satupun perusahaan yang tidak kena Ganoderma. Dan itu yang menjadikan saya, wah ini kalau kita nggak langsung hari ini kapan? Next. Nah ini nggak asal muasalnya dari mana sih dia Ganoderma itu? Dia dari Kongo, kemudian nanti ini dibaca aja. Cuman saya mau menyampaikan bahwa Ganoderma itu sudah terdeteksi dari dulu, tapi tidak banyak orang melakukan pengelolaan dengan baik atau mungkin saat itu belum tahu cara-caranya dengan baik. Di situ dan banyak petani itu saya tanya, Ibu, saya itu dapat uangnya hanya dari sawit ini 2 hektar ya petani. Kalau saya sampai replanting semua, saya nggak ada penghasilan. Jadi rata-rata petani itu dia pakai underplanting. Jadi separuh tanamannya itu dibiarin, tanamannya yang lama itu dibiarin, kemudian dia menanam baru dan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru tanaman barunya kena Ganoderma. Jadi sebetulnya bukan menambah penghasilan dia, malah kena. Berapa menit Pak? Oke, nah di sini disampaikan bahwa dengan underplanting itu akan menyebabkan tanaman tersebut terserang 33%. Dan sebetulnya yang paling bagus adalah clean clearing. Jadi 14%. Tapi yang lebih bagus lagi ya inokulum itu dibersihkan. Dibersihkan itu aja masih ada 14%. Next. Nah, kita tahu karakteristik umum Ganoderma, ada badan buah, dia masuk dalam Basidiomycetes. Ternyata menurut Turner 81 itu bukunya orang fitopatologi ya, itu diktatnya fitopatologi. Di situ dia sebutkan ada 7 spesies yang dia berkonotasi dengan kejadian Ganoderma. Next. Nah ini adalah karakteristik morfologinya. Thank you Mas. Nah jadi kita tahu dan gak banyak orang tahu bahwa di lapangan itu ketika kita mengetahui ada badan buahnya, ini gambar badan buahnya sebelah kanan itu, berarti dia sudah 2 tahun yang lalu terinfeksi. Berarti kita sudah telat 2 tahun. Jadi sudah terinfeksi tubuhnya. Nah sebetulnya kita sudah terlambat. Namun sampai saat ini deteksi dini itu sudah banyak, mulai tahun 96 orang penelitian. Next. Nah ini adalah cara penyebarannya. Saya menemukan jurnal yang baru 2024 masih fresh dan ini cukup bagus. Saya adaptasi dari Asmawi ya. Nah kita bisa melihat gambarannya di sini. Di sebelah kiri adalah sawit sakit, di sebelah kanan adalah sawit sehat. Kita lihat di situ ada spora atau Basidiospora yang di bawah tanah, yang di tanah itu sumber inokulum dan itu orang nggak tahu. Kita nggak kelihatan sporanya, kita injak-injak tiap hari, kemudian kita berpindah. Nah kemudian kita lihat itu, tanaman yang sakit itu kena Basidiospor ya. Saya nggak bisa tunjuk gini ya Pak ya, di situ. Itu ada Basidiospor, kemudian dia diterbangkan oleh angin. Siapa yang berperan di sini adalah serangga. Ini ada 2 serangga yang saya temukan, sebelah kiri adalah Eupomorphus, saya temukan di Sulawesi Barat. Di Sulawesi dan ternyata ada jurnalnya juga orang yang
yang menemukan yang sama dengan yang saya temukan. Dan kemudian Episkapa itu saya temukan di Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi 2 serangga ini sudah teridentifikasi. Ketika kakinya saya ambil, saya analisa di lab, dia mengandung 11 kali 10 pangkat 4 spora yang dibawanya. Sehingga ketika dia terbang, dia kok bisa nempel di badan buahnya, karena dia memang makan makan jamurnya itu, makan cendawannya. Nah kemudian dia makan, asik makan, kaki-kakinya semua kebawa sporanya, kemudian dia pindah ke tempat lain, dia menularkan seperti itu. Akhirnya yang ini sehat jadi sakit. Nah kita lihat sebelahnya sebetulnya kenapa dia menjadi patogenik? Sebetulnya karena kalau lihat di sebelahnya itu ada spora, ada dikaryotik dan monokaryotik. Kalau dia satu itu digambarkan merah-merah saja begitu, itu enggak bahaya, dia hanya saprofit. Tapi karena kawin antara monokaryotik yang warna biru misalnya, itu hanya gambaran dengan monokaryotik lainnya, jadi berpasangan, dia menjadi patogenik. Nah itu yang menyebabkan, dan orang enggak tahu ini. Dan kita lihat itu adalah gambaran dari satu spora, kemudian badan buah ketika dibalik itu ada lubang-lubangnya begitu, dipikirnya enggak lubang sama orang. Ketika kita lihat di mikroskop, lubang, kemudian satu kantong spora bisa 2 miliar dia keluar. Padahal itu ada berapa lubang itu segitu. Nah jadi ngeri ya, kenapa saya ngeri? Ketika saya menemukan pertama itu tahun 2006 Pak, 2005 itu saya sudah baca Next Mbak, saya baca jurnalnya Sanders, dia bilang ada 40.000 spora tiap menit. Loh kalau ini badan buahnya nggak diapa-apain, bisa kemana-mana ini. Nah ini adalah gambaran yang selalu saya tampilkan dari Russell Peterson waktu itu di UPM. Kemarin saya ngobrol dengan orang MPUB ya, Pak Rais ya, ternyata beliau sudah balik lagi ke tempatnya, ke Portugis, dia lecture di Portugis. Padahal saya pengen ngobrol ya Pak, belum sempat ketemu. Nah saya mengharapkan penelitiannya lagi, ini ternyata penelitiannya yang terakhir 2023 itu. Dia menyatakan bahwa kejadian penyakit busuk pangkal itu di Indonesia ya ini, itu dia bilang 20%. Tapi kenyataan yang saya temui di lapang itu sudah 50% untuk kalbar. Untuk kalbar 50%. Jadi apa yang dituliskan Patterson ini bagi saya masih ringan ya. Padahal kejadian sesungguhnya itu tidak seperti yang digambarkan ini. Next. Nah ini kita lihat, jadi dia, karena tadi gambaran tadi ya, itu sporanya sudah di tanah. Nah kalau sporanya nggak diapa-apain, terus replanting pohonnya nggak diapa-apain, kemudian kita nanam tanaman baru, ya pasti terserang. Orang dia soil borne, dia ada di tanah. Nah kalau sudah terserang, ya mau nggak mau, ya harus disisip. Disisip tidak bisa begitu aja, karena di situ ada inokulumnya. Kalau Anda sisip, ya pasti nanti mati lagi, menguning lagi, begitu seterusnya. Dan ini ada beberapa gejala start of death yang saya temukan, ini saya temukan di Sulbar, saya foto di Sulbar, dia itu langsung tumbang, langsung pecah gitu membentuk bintang. Next. Nah ini menarik antara basal stem rod dengan upper stem rod. Di situ ternyata di Sumatera itu ada 3 jenis tanah, vulkanik, peat soil, aluvial. Nah itu kita bandingkan kejadian Sumatera Utara itu 50% ya kira-kira antara basal stem rod dan upper stem rod. Kalau Rio itu lebih tinggi basal stem rod dibandingkan upper stem rodnya. Nah ini wajar. Tapi kalau lebih tinggi upper stem rod dibandingkan basalnya, itu yang sangat tidak wajar. Berarti di situ dia tidak melakukan sesuatu sehingga basal stem rod tadi bisa dibawa ya, sporanya dibawa oleh angin serangga. Next. Nah ini adalah contoh betapa parahnya. Jadi ketika saya mengunjungi ini di Labuan Batu, nggak saya sebut itunya di mana. Nah setiap saya jalan 2 langkah itu ditemukan ada tumbang pokok. Nah ketika saya tanya, ini pokok yang tumbang nggak diapa-apain, nggak dieradikasi. Ketika Anda eradikasi, pertama inokulumnya tetap menyebar karena badan buahnya tetap menyebar. Kedua ada secondary pest yang datang. Siapa itu? Yaitu Oryctes rhinoceros. Karena
tanaman-tanaman yang tumbang tadi jadi hotelnya dia. Saya bilang jangan pernah beri kesempatan Orites untuk hadir di kebunmu, maka hilangkanlah hotel itu, jangan pernah ada. Nah ini bisa dilihat kalau saya melihat kebunnya, kalau saya punya kebun ini saya ngenes ya, karena setiap saya jalan itu nggak ada tanaman yang nggak kena serang Orites. Ketika saya tanyakan ini diapain, ini sebelah kanan itu pokoknya sudah kena pangkal batangnya udah lobang ya, udah kena ganoderma, terus dia lapuk selulose menjadi sarangnya Orites. Jadi semua pohon itu sudah kena Orites dan bisa dilihat dari gejala serangannya di atas, dan ini menjadi penderitaan kedua ya. Oke, next. Oke. Nah ini adalah dampak penyakit terhadap produksinya. Kita tahu penurunan TBS sebesar 26 hingga 46%. Apabila kejadian ganodermanya 31 sampai 57. Yang paling banyak mengemukakan tentang penurunan produksi adalah zinc 91. Kita next. Kita lihat grafik kiri dan kanan. Kiri itu kejadian penyakit BBP ringan, yang merah-merah itu 31%, paling tinggi 10,9%. Yang paling kanan itu ketika di kebun itu kejadian ganodermanya 21% sampai 67%. Dan yang saya kasih kurung itu adalah produksi yang dari PPKS ya, produksi normal yang seharusnya ada. Yang kuning adalah produksi yang dia keluarkan ketika dia terserang, maka slope-nya sangat tinggi ya, kehilangannya sangat tinggi itu. Nah jadi ini menjadi problem. Next. Nah ini bagaimana cara deteksinya tadi kan. Saat ini deteksi kita masih paling dilihat dari drone, mana pokok-pokok yang tumbang kalau mau replanting, tapi itu sudah terlambat. Mau nggak mau kita deteksinya masih visual, masih manual. Loh padahal sudah banyak penelitian sejak tahun 96. Jadi di sini bagaimana pengamatannya, tetap kita mengklasifikasi, menilai, menghitung pokoknya terserang or not gitu ya. Begitu terserang kita tahu, misalnya dalam 1 hektar ada 136. Berapa pohon yang mati? Misalnya 10 ya, tinggal 10 dibagi 136. Tapi kita harus melihat indeks keparahan penyakitnya dengan mengklasifikasikan tiap-tiap yang terserang tadi masuk di dalam skala berapa? Skala 1, 2, 3, or 4. Nah itu kita bisa melihatnya. Next. Nah ini yang saya bilang tadi, perkembangan alat deteksi sesuai dengan judulnya tadi, bagaimana mendeteksinya. Mulai 96, terus next. Ini panjang, nanti boleh dibaca. Next. Next. Macet. Jadi ada 3 slide saya, dan terakhir itu yang diteliti oleh PPKS Bogor itu NOS ya, NOS. Kemarin saya diskusi juga dengan Pak Deden, saya tanya bisa nggak NOS itu diaplikasikan secara massal di perkebunan kelapa sawit. Ini belum bisa Bu, karena begini. Ya memang susah, karena kebun sawit itu luas loh, dan maunya yang murah dan gampang dilakukan orang. Kalau suruh mikir-mikir, nggak bisa semua orang suruh mikir-mikir. Berat ya Pak. Next. Sampai 2004 tuh terakhir. Nanti bisa dibaca ini yang di kita. Dan yang terbaru nanti ada lagi, kemarin dosen ITS menang Grand Riset Sawit. Dia menciptakan alat deteksi, yang mudah-mudahan saya besok bisa ketemu dengan orangnya. Tapi ya memang sulit juga untuk diaplikasikan secara mudah gitu Pak, di lapangan kita kan praktis ya. Yeah. Next. Nah oke. Bagaimana strategi pengelolaannya? Saya mengambil dari Frischje ini cukup bagus Pak. Kita lihat segitiga ini. Yang pertama sebelah kiri apa? Gunakan toleran resisten, dan ini sangat sesuai sekali. Sebelah kanan apa yang dia katakan? Promoting natural antagonis. Jadi ayo kita perbaiki tanahnya, kesehatan tanah itu sudah penuh dengan inokulum ganoderma. Nggak bisa cara lain kecuali kita nggak insert mikroba. Itu sudah dikatakan di situ. Terus tengahnya apa? Tengahnya itu crop rotasi dan lain-lain. Nanti saya beri contoh. Jadi bagian besarnya ini kita harus deteksi antara TBM dan TM. Kemudian kalau sudah tegaan itu harus diapain? Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus lakukan pengendalian secara kuratif ya, karena
nggak bisa diapa-apain, dia sudah tegakkan dan di situ ada inokulum. Tapi kalau bagusnya memang preventif, kita menyiapkan bibit itu dengan perlakuan mikrob, supaya ketika nanti dia ditanam, dia menjadi individu yang kuat, individu yang tahan terhadap hama penyakit. Dan tentunya satu, kenapa di situ saya bilang secara holistik, ingat inokulum itu harus tidak ada di dalam blok. Tadi gambarnya itu kan inokulum ada di blok. Itu kalau bibitnya udah kita bagusin, udah kita beri mikrob, tapi di lapangan tetap ada inokulum, iya dia tetap nggak survive, pasti ada yang mati. Kalau terus lubuk mati, yang salah bukan mikrobnya, ya karena bisa saja mikrob itu belum misalnya di akar dia belum mengena seluruh akar. Nah akarnya di situ sudah ada inokulum, udah duluan kena ganodermanya. Kalau tadi Pak Sofyan Jalil tadi bilangnya apa tadi? Sarang ganoderma. Nah sarangnya itu loh yang harus kita hilangin. Inokulumnya itu loh. Next. Nah pertama yang selalu menjadi pertanyaan ke saya, makanya ini saya sampaikan di sini. Bu ada nggak sih bibit yang toleran? Kalau bibit toleran nggak ada. Moderat toleran. Jadi ini saya sampaikan di sini, di Indonesia ada 20 produsen benih, bukan endorse ya Pak ya ini, tapi ini pengetahuan. Dan diantaranya dia sudah memproduksi moderat toleran. Next. Nah ini diantaranya moderat toleran dari Topaz, Asian Agri ya, dari dari Tembak, kemudian dari PPKS, kemudian dari Damimas, kemudian dari yang saya tahu mungkin yang lainnya masih. Nah di situ saya tulis ya, sampai saat ini belum ada resistensi terhadap BPP yang menghambat atau membatasi infeksi ini ya. Saya ambil dari jurnal, sebaiknya ada resistensi horizontal. Jadi ketika Anda nanti beli bibit jangan berharap, loh aku beli bibit udah mahal-mahal, ini mahal loh. Tuh sudah saya tanam tapi kok masih keserang ganoderma? Ya karena dia moderat toleran, dia tidak resisten full. Tidak ada, belum ada. Oke next. Hampir selesai. Nah ini adalah dua tadi yang sebelah kanan ada promotong natural antagonis. Nah ini ada beberapa banyak mikrob yang mungkin nanti salah satunya disampaikan oleh Pak Rais, Actinomycetes. Ini saya merangkum semuanya. Di situ ada mycorrhiza, ada bakteri endofit. Nah bakteri endofit di salah satunya Burkholderia. Nah Burkholderia ini digunakan loh di salah satu perusahaan di sawit ya. Tapi dia pakai sendiri. Saya nggak usah sebutkan ya, risetnya menemukan itu kemudian dia pakai sendiri untuk pengendaliannya. Tapi kalau mycorrhiza kita pilih yang arbuscula yang dia masuk di dalam sel akar. Nah itu sudah umum dan banyak yang dijual Pak, jadi mudah. Dan itu saya kasih gambaran, itu saya ambil dari Agrios, itu perbandingan berapa sih ukuran mikroba di dalam sel, itu sel ya Pak ya. Nah itu ada cendawan, yang kayak pentung ini cendawan, yang kecil-kecil itu virus. Karena di sini ada mycovirus. Mycovirus adalah sebetulnya lama, mycovirus itu virus yang menyerang cendawan patogen. Kalau kita kemarin virus yang menyerang manusia. Ada lagi virus yang patogen terhadap tanaman, tapi mycovirus adalah virus yang menyerang cendawan patogen. Cendawan patogennya siapa? Ganoderma. Dan ini saya sudah uji pendahuluan dan dia bisa melumpuhkan ganoderma itu. Tapi perlu uji yang dosisnya ya. Kemudian Actinomycetes, Streptomyces. Apa bedanya? Apa hebatnya? Mereka mempunyai kehebatan masing-masing. Samalah dengan saya, dengan Bapak. Pasti punya kelebihan masing-masing. Nggak bisa disamakan. Jadi ketika saya ditanya, Bu yang bagus mana? Saya nggak bisa jawab, semuanya bagus. Tergantung kalian menggunakannya benar atau tidak. Benar atau tidaknya tergantung apa? Sesuai dengan syarat hidupnya dia. Kalau kamu tidak memenuhi syarat hidupnya dia, ya dia mati. Tapi kalau untuk bagus, semua bagus. Ini ciptaan Tuhan. Dan semuanya diperlukan untuk insert tanah. Untuk menekan spora-spora tadi. Next. Nah ini contohnya. Sebelah kiri adalah berapa bakteri atau Actinomycetes atau fungus yang harus ada. Itu 10⁻⁶, minimal 10⁻⁶ ya. Di atasnya 10⁻⁸. Ini saya kasih
gambaran saja, ketika di situ ada beberapa mikroba, Actinomycetes itu sangat membantu FMA, mycorrhiza. Dia kehidupan di dalam rhizosfer itu sangat dibantu. Mohon maaf saya nggak bisa jelaskan. Jadi ketika ada tanaman mikroba, ketika kita banyak insert itu semakin bagus daya kerja mikroba itu. Bukan berarti aku pakai mycorrhiza aja, aku pakai Actinomycetes aja. Ya memang itu mungkin keputusan manajemen karena masalah uang ya Pak, ya, masalah uang. Tapi kalau kita punya uang, kalau saya maunya semuanya karena saya mau mengembalikan yang dulunya nggak ada menjadi dulunya ada terus hilang karena monokultur terus mengembalikan lagi menjadi ada. Next. Nah ini contohnya kalau kita menggunakan mycorrhiza itu dosis-dosisnya ini dari penelitian saya Pak. Jadi mulai pre-nursery kita beri trichoderma, kemudian di main nursery-nya pada saat transplanting kita aplikasi mycorrhiza dan saat tanam. Next. Nah ini contohnya ternyata mycorrhiza itu sudah ada sampai tanaman itu di TPM2 sampai tanaman itu TM4 dia ada di akarnya tanaman sehingga dia bisa menginduksi ketahanan tanaman. Tapi ingat akar itu kan semakin luas. Nah si mycorrhiza juga perlahan-lahan ya mengisi sel-selnya itu kan dia nggak cepat. Berarti ada sebagian akar yang belum keisi selnya. Kalau di situ ada spora ganoderma bisa kena dong, bisa. Nah oleh karena itu kenapa harus ada Actinomycetes? Actinomycetes itu aplikasinya adalah di rhizosfer. Apa sih kelebihan Actinomycetes? Actinomycetes itu dia punya VOC. VOC itu volatile organic compound. Volatil itu adalah senyawa yang mudah menguap. Jadi dia mengeluarkan kayak misalnya senyawa yang mudah menguap alkohol ya Pak ya. Jadi ketika alkohol itu bisa berdifusi kemana-mana, ke agregat tanah. Jadi dia bisa mencari keberadaan si ganoderma itu di mana dan membunuhnya. Seperti itu. Dan banyak lagi mungkin nanti bisa dijelaskan ada data-datanya dari Pak Rais. Next. Nah ini adalah spora itu ada di situ sporanya mycorrhiza. Next. Saya hanya menunjukkan aja. Dan ini adalah perbandingan tanpa mycorrhiza dengan mycorrhiza block. Itu yang tanpa mycorrhiza serangan ganodermanya menjadi 89,02% karena nggak diapa-apain Pak, nggak direplanting. Ya. Nah yang dengan mycorrhiza kan saya replanting, betul. Dulunya 20% jadi zero. Dulunya saya kasih merah itu ya 21. Ya. Kebalikannya tanpa mycorrhiza itu dulunya masih zero. Jadi naik. Itu saya kasih mycorrhiza dan beberapa bakteri lah. Next. Nah ini Actinomycetes karena dia penghuni rhizosfer, maka dia ingat rhizosfer itu kalau penghuni rhizosfer itu dia perlu bahan organik ya, perlu bahan organik dan itu kalau dari uji ini bukan ujian saya, ini pengujinya adalah peneliti MPUB. Di situ disampaikan bahwa 36 bulan setelah aplikasi dan tidak aplikasi yang merah itu kejadian ganoderma yang mati ya Pak, yang mati itu 75%, sedangkan yang diberi perlakuan itu 6%. Loh kenapa kok masih ada yang mati Bu? Ya karena ganodermanya tidak diapa-apain di situ. Tadi saya bilang ketika ini ada akarnya banyak, si Actinomycetes dengan VOC-nya dia sudah berdifusi, ada ganoderma di situ, kemudian dia mematikan atau membuat lisis ganoderma. Tapi sebagian akar di sana kan yang dekat dengan ganoderma kan dia sudah menyerap ganoderma juga. Jadi ya pasti kena gitu. Kecuali kalau tanahnya itu, ketika saya tanya penelitinya ini tanahnya disanitasi enggak? Nah kalau disanitasi pasti enggak ada kejadian ini. Next. Nah ini sudah mau terakhir. 1, crop rotation. Saya kasih contoh karena kemarin banyak pertanyaan Pak. Crop rotation ini saya kasih contoh di PTPN 7. PTPN 7 itu ganodermanya udah banyak karena dia udah 100 tahun ya. Udah berapa kali replanting sehingga dia dirotasi jadi tebu Pak. Tapi apa yang terjadi? Ganoderma masih muncul di situ. Ketika saya tanya penelitinya, kenapa kok kamu menemukannya tidak CFU, itu propagul ya 0 sampai 50%. Karena Bu saya nemukannya bukan di tanah, saya menemukan di kayak kayu, nggak tahu kayu apa itu. Jadi dia ngambilnya dari situ, makanya propagul. Jadi masih ada ganodermanya, sudah 4 tahun ditanami tebu. Ya meskipun berkurang ya.
50 ya, tidak 10 pangkat 6 ya. Next. Nah ini culture praktisnya jadi hand picking. Next. Kurang dikit Pak. Ya. Nah kita harus hand picking, lanjut lagi. Hand picking itu kenapa? Harus, karena dia bisa nyebar 17. Waktu kita nggak banyak lagi nih Bu. Ya kurang. Oke, kemudian sanitasi, clean clearance, dah terakhir. Next. Ya ini di surgery yang busuk, kemudian nanti di bekasi trichoderma. Next. Kemudian di soil mounding. Next. Kemudian trenching, kemudian windrowing, kira-kira seperti itu. Next. Nah ini chemical control adalah pemupukan dan fungisida bisa tapi hanya memperpanjang. Next. Thank you. Makasih. Wah, tepuk tangan untuk Bu Heni. Terima kasih. Ini sangat luar biasa. Pemaparan dari Ibu Heni ini sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Dan kalau kita baca satu-satu ataupun cukup lama. Nah, jadi pemaparan dari Bu Heni ini pemaparan yang bersifat holistik. Dan ini tadi ada korelasinya terhadap bagaimana kita meningkatkan, kalau saya tangkap tadi, penggunaan biologi yang lebih banyak atau mikoriza. Nah, di sini poin yang paling penting yang saya lihat adalah bagaimana kita kembali back to basic natural. Nah, jadi nanti setelah sesi ini kita sambung lagi ke narasumber kedua. Setelah itu baru kita ada tanya jawab ya buat Bapak Ibu semuanya. Dan nanti saya berikan pertanyaan pertama itu ada 3 orang. Setelah itu nanti kita ada pertanyaan dari moderator dan di situ saling berdiskusi. Untuk selanjutnya kita akan tampilkan dari pembicara kedua Bapak Rais Anderson. Beliau adalah CEO Biotech Sendirian Berhad, Pascal Biotech Sendirian Berhad, dan saya pikir Bapak ini sangat berpengalaman dan cukup berperan dalam dunia perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Kami persilakan kepada Bapak Anderson dengan baik untuk memaparkan materi ini. Silakan Pak. Tepuk tangan dulu Pak Anderson. Terima kasih Bapak dan Bu Heni untuk satu presentasi yang cukup menarik dan informatif ya. Saya pun banyak belajar di sana. Dan assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir hari ini secara offline dan juga online juga. Saya selaku Pascal Biotech CEO ingin berterima kasih sekali lagi kepada para panitia HIPKASI kerana diberikan kesempatan untuk mengkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman kami di Malaysia dan juga sedikit sini di Indonesia sekarang untuk mengendalikan penyakit Ganoderma ini. Memang sangat luar biasa perjalanan kami ya. Jadi saya minta untuk kita tampilkan slide saya di sini dan kita mulakan dulu dengan slide pertama untuk kita fikirkan soalnya di Malaysia sama dengan soalnya di Indonesia. Soal produktivitas di Malaysia pun sama. Next. Kenapa dalam waktu 45 tahun yang sudah terlalu ini, kenapa produktivitas buah tandan buah segarnya semakin menurun per hektar? Ceritanya pun sama di Malaysia. Kalau kita tengok di sini daripada tahun 70-an sampai sekarang, bahkan sini 2019 kami masih di pinggiran 16 ke 17 ton per hektar. Sekarang ini Bapak semua di Malaysia puratanya 15,79 ton per hektar. Kalau kita tengok puratanya, memang tidak bagus kalau menurut saya, kerana potensi pokok sawit ini jauh lebih tinggi sampai bahkan 25, 26 ke 30 pun possible. Next slide please. Dan yang belah kiri ini pun sama dengan apa yang diterbitkan Bu Heni tadi. Ini apa yang mau ditunjukkan di sini adalah yang belah kanan sekali. Kenapa
target kita sekarang adalah 4 metrik tan CPO per hektar per tahun. Kenapa tidak lebih? Sepatutnya boleh sampai 10, tapi 10 impossible kerana situasinya, circumstancesnya tidak akan 1 tahun perfect. Jadi, okey, kita target 6 pun boleh sebenarnya. Tapi di sini sekarang ceritanya kita sudah di bawah 4 metrik tan dan yang menjadi pengaruhnya adalah weeds, pests, diseases. Cara pengendalian hama dan penyakit ini adalah yang mempengaruhi kenapa kita semakin menurun mengikut saya. Dan di luar itu, sama juga yang dibilang Pak Sofian tadi, ada 2 lagi. Kita punya sawit makin tua. Tapi kalau kita tidak ada program PSR yang ada fundingnya, ada dana yang cukupnya, hasil kita akan juga menurun. Jadi alhamdulillah di sini dananya semakin menaik untuk menolong pekebun kecil yang ada hasil sedang untuk kita tingkatkan lagi. Cuaca pun sebenarnya kita tidak boleh kontrol. Tetapi dengan adanya teknologi baru, kita punya forecast, punya capability makin meningkat. Maksudnya kita boleh plan dengan lebih elok kalau ada musim kemarau, El Nino dan sebagainya. Dan yang terakhir yang saya mau masuk dalam mendalam hari ini adalah cerita pest and disease, terutamanya disease Ganoderma. Kerana yang itu yang sangat mengerikan, yang memberikan impact yang sangat luar biasa kepada hasil kita. Next one please. Di sini Bapak semua, ini adalah cerita sensus yang dikeluarkan oleh Malaysian Palm Oil Board, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, sama dengan mungkin PPKS di sini ya. Ini adalah sensus official yang diterbitkan yang pernah dibuat tahun pertama atau kali pertama tahun 96. Dan di sini waktu itu Ganoderma di kalangan private estate saja ya, bukan pekebun kecil. Waktu itu 1,5%. Bapak cuba tengok 15 tahun kemudian, kali kedua dibuat sensusnya. Kenapa ditunggu 15 tahun? Tak cukup duit buat sensus, mahal juga buat sensus ya Pak. Di sini sudah naik 2 kali lipat, 3,7%. Itu bersamaan dengan 150,000 hektar yang terjejas. Sekarang ni Pak, kita fast forward 2024 di Malaysia private estates 14,9%. Itu bersamaan 600 lebih hektar yang sudah terserang Ganoderma. Ini sangat mengerikan Pak, kerana Ganoderma ini orang panggil the cancer of palm oil. Kalau sudah terserang, dia tunggu masa saja. Dia akan mati. Kalau sudah mati, umur tanaman sudah lebih 8 tahun, front dia sudah tutup di atas, kita tidak boleh buat resupply palm. Kita tunggulah tahun per tahun sampai replanting sebelum kita boleh tanam baru. Itu kehilangan hasil itu compounded year on year. Okay? Dan kalau kita tengok daripada impactnya kepada negara, yang tadi 14,9% itu, kita kirakan hampir 124 juta pokok yang akan mati disebabkan penyakit ini. Itu bersamaan dengan 13 million ton CPO kehilangannya, dan juga kepada hasil pulangan kepada negara lebih 10 miliar ringgit. Itu memang sangat-sangat luar biasa dan kita perlu ambil penyakit ini dengan serius kerana ini impactnya. Soalnya sekarang, kenapa kadar infeksi semakin menaik? Yang saya tunjuk tadi, tahun 96 ke 2011, 2017, 2024. Tetapi kita sebenarnya teknologi makin bagus. Cara aplikasi good agricultural practice makin bagus. Semuanya sepatutnya lebih bagus, tapi hasil makin kurang. Ganoderma makin tinggi. Maksudnya ada beberapa benda yang saya fikirkan yang menjadi kendala di sini. Yang pertama, cara penyakit ini timbul, dia tidak ada simptom sampai terlambat. Ya, kebanyakan kalinya kita tengok buah dan buahnya sudah terlambat, akarnya sudah busuk, batangnya sudah busuk. Dia juga asymptomatic dikatakan. Nombor 2, cara deteksi yang ada tadi kan Bu Hani tunjuk tadi,
daripada tahun 2000 berapa sampai tahun 2024. Macam-macam sudah keluar, tapi semuanya tidak boleh berskala besar. Dia terlalu teknikal, kosnya tinggi, tidak boleh kita apply kalau dengan skala besar. Jadi tidak ada cara kita mendeteksi dengan awal. Nombor 3, sekarang ni dengan greenhouse effect, cuaca yang makin berubah di dunia sini, kelembapan tanah makin meningkat. Ini kalau bapa fikirkan menjadi tempat ideal untuk fungi bertumbuh kalau kelembapan dia naik. Ganoderma itu akan suka kalau kelembapan dia naik. Nombor 4, cara mungkin konvensional yang biasa digunakan daripada dulu sampai sekarang, dia lebih tertumpu kepada cara kuratif. Maksudnya, pokok sakit, baru saya mau cari mau buat apa? Surgery ke, hand picking ke, terang injection. Tapi itu maksudnya kita tidak cari solusi untuk penyakit yang sebenarnya tular tanah, yang di dalam tanah. Kita cuba membunuh penyakit itu supaya pokok ada hasil lagi. Kita perah dia supaya dia hidup lagi lama, tapi lama-lama mati juga. Jadi di situlah yang menjadi masalah. Dan juga kalau kita fikirkan pupuk kimia, fungusida kimia, herbisida kimia, semua yang terlampau banyak digunakan, ada juga residunya yang akan masuk ke dalam tanah dan ini menjadi impak kepada kesuburan tanah. Di situ Pak, mikroorganisma yang bagus, yang patut, yang bermanfaat untuk kita, yang ada antagonis melawan banyak-banyak penyakit pun sudah berkurangan, sudah tidak boleh melawan Ganoderma contohnya. Dan kalau sudah terbanyak guna chemical, Ganoderma juga lama-lama akan resistant. Itu yang menjadi kendala sekarang. Soil quality yang saya bilang tadi, kesuburan tanah juga akan terjejas, pH-nya pun akan menurun, dia akan lebih asam. Ya, itu pun menjadi tempat yang bagus untuk Ganoderma bertumbuh. Yang second last, monoculture practice. Ini adalah juga satu tantangan kenapa sawit ini kalau kita tanam sekaligus berapa ratus ribu hektar, genetiknya sama. Ganoderma boleh adaptasi dengan cepat dan berebak dengan cepat. Dan yang terakhir sekali adalah mungkin kerana teknologi biocontrol agent ini baru dalam waktu 10 tahun dan datanya kurang di lapangan. Jadi tidak banyak orang kebun atau perusahaan yang mau cubakan menggunakan biocontrol agent untuk mengendalikan penyakit ini secara keberlanjutan. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok secara amnya ya Pak, cara pengendalian Ganoderma kita boleh pecahkan kepada dua. Satu cara adalah kuratif yang saya bilang tadi, pokok sudah terserang, apa kita nak buat? Kita mau cuba perpanjangkan hayatnya. Itu yang menjadi konvensional sekarang. Yang saya akan cuba untuk pertimbangan tuan-tuan semua adalah cara preventif, iaitu daripada awal kita perlu membuat dengan cara elok, dengan kombinasi mechanical, sanitasi dan sebagainya untuk mengurangkan sumber inokulum di dalam tanah supaya beban penyakit akan berkurangan. Di sini adalah satu lagi mungkin perspektif yang kuratif dengan preventif tetapi dengan kategori berbeza dari segi mechanical, chemical, biological, genetik. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah bukan satu saja cara yang unggul yang boleh digunakan secara by itself untuk mengendalikan penyakit Ganoderma. Dia perlukan kombinasi mechanical, chemical, biological dan genetik untuk mendapat hasil yang paling bagus untuk kita kurangkan beban ini. Di sini Bapak semua, Actinomycetes itu adalah salah satu biocontrol agent yang terbaru yang mungkin ramai orang tidak tahu lagi apanya beza dengan mycorrhiza atau trichoderma yang sudah ada di sini di Indonesia. Kerana itu sudah menjadi kebiasaan. Actinomycetes ini dia digolongkan di dalam grup bakteria tetapi dikeluarkan kepada kumpulan sendiri kerana dia bersifat
seperti fungi, dia bertumbuh seperti fungi tetapi dia adalah satu nukleus dengan bakteria. Jadi dia mempunyai kelebihan dia sendiri, cara dia bertumbuh di dalam tanah. Dan yang maksud saya tadi, kalau kita tengok guna cara chemical saja, trunk injection dan sebagainya, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau kita guna mechanical saja, sama juga, mana kelebihan, mana kekurangan. Apa yang perlu kita buat adalah cari balance dia untuk seeloknya mechanical dan biocontrol agent digunakan secara dominan dan kita minimalkan penggunaan chemical supaya tanah akan subur kembali. Dan di sini Pak, kalau kita tengok apa lagi yang kekurangan mechanical. Kalau kekurangan mechanical, dia hanya boleh mengurangkan beban itu tetapi melambatkan proses terinfeksi di masa akan datang. Dan kalau kita tengok dari segi chemical, ia bagus, boleh membunuh Ganoderma, tapi dia membunuh tanaman juga, dia membunuh tanahnya juga, tidak bagus. Kalau genetik, tadi bilang Ibu Henny, sekarang kita sudah sampai ke tahap moderate toleran Ganoderma, belum lagi ke tahap resistant, ya. Jadi ada beda di sana. Kita perlu fikirkan kalau digunakan MTG bukan cukup saja di sana, perlu ditambah lagi dengan biocontrol agent maksud saya, untuk kita perkuatkan pertahanan pokok itu melawan Ganoderma. Dan kelebihan yang ada kalau ini dari sudut pandangan Malaysia, kalau kita menggunakan biocontrol agent untuk pengendalian Ganoderma, untuk kita mendapat RSPO certification pun akan lebih senang kerana dengan polisi terbaru yang dikeluarkan RSPO, dia juga dibilang di sana cuba mengurangi broad spectrum pesticides dan ditukar dengan penggunaan biocontrol agents. Yang kedua, kalau di Malaysia, SOP-nya sendiri bilang kita kalau boleh mau guna lebih biocontrol agents daripada peremajaan semula, ya, faza itu. Dan yang terakhir adalah kalau kita ada pengurangan beban, kita akan ada lebih hasil dan di situ ada lebih pajaknya pulang kepada negara. Okey, yang ini mungkin saya kurang waktu, saya tidak akan masuk mendalam, tetapi konsepnya tidak jauh beza daripada apa yang dibilang Bu Henny tadi. Kita perlu menggunakan kombinasi kuratif dan preventif dalam kita punya pengendalian Ganoderma, ya, dari satu generasi ke generasi yang kemudiannya. Dan yang saya mau tampilkan hari ini kepada Bu Bapa semua adalah produk yang kami kembangkan di Malaysia dengan kerjasama MPOB, namanya Actinoplus. Actinoplus itu mengandungi bakteri tanah Actinomycetes, spesifik spesiesnya Streptomyces. Streptomyces ini memang secara asli ada di dalam tanah, sama yang Ibu Henny tunjuk tadi. Dan fungsinya adalah untuk menjadi antagonis melawan Ganoderma di dalam tanah. Dan apa yang ada di dalam kita punya packaging adalah composition, ya. Kita ada 300 gram di dalam paket kita, 200 gram mengandungi kita punya carrier namanya vermiculite. Dia macam zeolite kalau di Indonesia sini, dia menjadi carrier untuk kita punya mikroorganisma Streptomyces untuk hidup di sana. 100 ml disuntik masuk di sana supaya dia boleh hidup, kerana benda ini benda hidup. Dan dia berfungsi secara umumnya sebagai vaksin melawan Ganoderma, tetapi dia juga mempunyai kesan sampingan kedua, iaitu dia juga memberi vegetative growth effect yang bagus. Maksudnya ada penambahbaikan untuk bibit-bibit yang menggunakan Streptomyces. Ini adalah sejarah belakang kita punya perkembangan produk di Malaysia dengan kerjasama Kementerian Perdagangan, Komoditi, MPOB, UPM dan sebagainya. Juga dengan institut-institut lain seperti SIRIM di Malaysia, dan kita punya akreditasi pun ada juga luar biasa di Malaysia.
Tetapi yang lagi menariknya untuk beberapa hari ini adalah cerita bagaimana kita cerita perjalanan kita menemui isolat kami yang kita gunakan hari ini. Kerana daripada tahun 2011 masa kita kerjasama dengan MPOB, kami mengambil sampel tanah daripada 4 jenis tanah, daripada tanah gambut, tanah coastal, tanah laterite, tanah mineral. Dan di situ kami ada isolat lebih daripada 1,000 jenis isolat. 600 daripada isolat itu adalah streptomyces. Dan setelah beberapa tahun kami membuat in vitro screening untuk tengok isolat ini boleh melawan Ganoderma dalam piring petri dishnya itu atau tidak. Akhirnya kita menemui satu isolat yang memang luar biasa, yang mempunyai kesan kontrol kepada Ganoderma yang saya akan juga share selepas ini. Dan selepas itu kita masuk ke fase identification, kita buat DNA profiling dan kemudiannya kami masuk ke fase formulasi dan juga perlu dibuat toxicology test untuk memastikan penggunaan ini selamat untuk pekebun-pekebun daripada segi dermal atau oral dan juga residu kepada buah tandannya sendiri pun kami sudah buat. Kemudian kami masuk ke fasa pembibitan, nursery testing dan akhirnya kami masuk kepada optimization dan lagi sekali ke field testing. Perjalanan ini mengambil masa hampir 11 tahun ya, tuan-tuan dan puan-puan. Cara streptomyces kami, isolat kami berfungsi, mekanisme aksinya dalam tanah, dia ada 6 peranan. Yang pertama yang sudah dibuktikan adalah yang ini. Dia mengeluarkan secondary metabolite spesifik antibiotik yang akan melawan atau dia akan menghambat Ganoderma itu sendiri. Dia berfungsi sebagai antifungal. Yang kedua, dia mengeluarkan juga beberapa enzim-enzim yang akan menolong menggradasikan Ganoderma itu sendiri. Sel dinding Ganoderma itu akan makin lemah kalau dilawan dengan enzim ini. Yang ketiga dan empat adalah biofilm formation dan siderophores. Biofilm ini adalah satu cara streptomyces hidup di dalam tanah. Dia hidup di permukaan akar sawitnya itu sendiri. Jadi kalau pokok yang sudah terserang, akarnya bersentuhan dengan akar pokok yang sudah ada streptomyces, dia tidak boleh meresap masuk, dia tidak boleh menyerang pokoknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, siderophores. Itu adalah molekul-molekul yang kecil yang dikeluarkan streptomyces yang menolong mengambil nutrisi-nutrisi tanah yang juga diperlukan Ganoderma untuk bertumbuh. Jadi istilahnya begini, tempat tinggalnya sudah diambil daripada streptomyces, makanannya sudah diambil juga dari streptomyces. Lepas itu diserang lagi daripada antibiotiknya dengan enzimnya. Lama-kelamaan Ganoderma yang di rhizosfernya itu akan mati atau lemah atau mati. Yang kelima dan keenam, kami juga sudah sampai ke tahap yang membuat pengamatan kalau adanya streptomyces di dalam tanah, apa efeknya kepada sawit, pokok sawitnya itu sendiri. Dia merangsangkan sistem pertahanan pokok sawitnya itu sendiri supaya dia melawan kemasukan spora-spora juga. Itu pun kami sudah keluarkan publication. Dan yang terakhir adalah fosforus yang digunakan pokok akan lebih senang diambil daripada pokoknya itu dengan adanya streptomyces. Jadi bapa-bapa, puan-puan semua, ini adalah cara kerja streptomyces kami dalam tanah. Di sini ceritanya adalah in vitro screening kami. Yang saya mau tunjuk di sini adalah yang di bawah sini, 100%. Ini adalah apa dibilang percentage of inhibition of radial growth. Ini adalah tanda kami tengok bagaimana isolat kami boleh menahan perkembangan Ganoderma bertumbuh di dalam petri dish itu sehingga 6 bulan, 8 bulan, di atas 80%. Dan di situ juga kami tengok berapa lama isolat ini boleh hidup di dalam packaging kerana benda ini benda yang hidup. Dia perlukan nutrisi, perlukan kondisi untuk dia hidup juga. Dan di sini kami sudah pastikan
di bawah di atas 10.6 CFU-nya, dia boleh bertahan hampir 9 bulan, ya. Jadi produk kami setelah kami hantar ke customer kami perlu digunakan dalam waktu 9 bulan. Dan lagi satu yang menarik yang juga kami pernah buat adalah yang belah kanan ini. Isolat kami juga sudah diuji cuba dengan kondisi yang berlainan, di suhu yang berlainan, sama ada pH berlainan ataupun dengan kehadiran sodium chloride. Maksudnya dengan adanya coastal soil, garam dalam tanah, bagaimana reaksinya. Dan di situ kami boleh tengok yang isolat kami ini memang versatile. Dia boleh hidup di kondisi yang berbeza. Maksudnya kalau tanah yang berbeza di tempat yang berbeza pun tidak ada masalah, sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Dan yang terakhir juga, bagaimana isolat ini boleh hidup dengan kehadiran pestisida yang seperti glyphosate contohnya. Dia pun moderate tolerant lah, kita boleh bilang. Yang pentingnya ada interval. Kalau digunakan produk kita, jangan terus guna pesticide. Ada 2 minggu sebelum dan selepas intervalnya. Dan yang field evaluation, Okey, ini yang kedua yang kita punya nursery trials. Yang mau ditunjukkan di sini adalah 2 benda. Yang pertama, bagaimana isolat ini berfungsi sebagai biocontrol agent. Setelah 12 bulan diamati di pembibitan, kami tengok yang hampir 67% bibit yang menggunakan Streptomyces itu belum terserang Ganoderma walaupun ada kontak dengan Ganoderma. Dan di bahagian kontrol, semuanya sudah mati setelah 12 bulan. Di situlah kelebihan Actinoplast. Dan yang saya bilang tadi sebagai vegetative growth effect, juga kami amati daripada segi berapa tinggi dia punya batang, berapa tebal batang, berapa lebat akarnya, daunnya berapa banyak, berapa hijau. Di situ ada penambahbaikan juga sekitar 11 ke 18%. Dan yang terakhir dari segi field evaluation kami, yang ini yang paling menarik untuk perusahaan-perusahaan semua, kerana kalau saya mengikut saya punya pengalaman di Malaysia, sama juga perusahaan tidak berminat kalau biocontrol agent tidak ada uji lapangan. Kami punya sudah ada uji lapangan yang sudah masuk tahun ke-10 untuk replanting program di Malaysia di negeri Perak dengan kerjasama MPOB. Yang ini yang saya tunjukkan di bawah sini. Tahun replanting 2015. Dan ini ketika saya keluarkan graf ini tahun ke-9 baru, tapi sekarang kita sudah masuk tahun ke-10 dan di sini nampak clear. Yang ini biru ini adalah bahagian kontrol tidak menggunakan Streptomyces. Dia hanya tanam bibit baru di sana. Kawasan ini dulu tanah gambut, sudah endemik lebih 40%, first generation ke second generation. Dan kita bandingkan dengan yang menggunakan Streptomyces di lubang tanam. 6 tahun setelah ditanam baru muncul gejala pertama. Dan sini sudah 10 tahun sekarang, Pak, masih di bawah 2% terserang. Kalau yang control plot masih tinggi di 8%, 8,5% yang terbaru. Ini tidak penting sangat untuk sekarang, saya sudah tidak cukup waktu, tapi saya mau tunjukkan cara aplikasi produk kita. Dia mengikut umur tanamannya itu. Kalau di fasa pembibitan, kita perlu buat 3 perlakuan setiap 3 bulan. Saatnya 3 bulan, 6 bulan dan 9 bulan. Setiap kali 50 gram. Total 150 gram. Yang kemudiannya, bila bibitnya sudah masuk 12 bulan ke 15 bulan, di lubang tanam kita masukkan 1 sachet 300 gram. Kemudiannya, kalau tanaman belum menghasilkan, cara penggunaannya adalah kita korek 3 lubang sekitar keliling pokoknya itu dan tidak jauh dalam 1 kaki saja. Kita cari akar aktif, kita taburkan produk itu di sana kerana produk kami akan ditumbuh di permukaan akar itu kembali. Dan di situ kita aplikasikan 3 tahun sekali sehingga habis hayat pokoknya itu. Maksudnya semua sekali kita tengok.
yang atas ini. Kalau kita tengok satu kitaran pokok sawit 25 tahun, kita perlukan dosis di bawah 5 kg sahaja untuk satu pokok 25 tahun. Setiap 3 tahun sekali 300 gram dan kemudian 600 gram. Dan ada yang setengah perusahaan tanyakan kami, bagaimana cara aplikasinya kalau kebun kami di pertengahan perjalanannya, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Apa yang boleh dibuat adalah kita carikan pokok yang terserang, kita sudah tengok gejala dia, kita aplikasikan Actinoplast di keliling pokok-pokok keliling itu untuk mendapat pertahanan rhizosfernya supaya tidak terjangkit. Paling kurang 1 baris keliling, lebih elok 2 baris keliling. Ya. Dan kami sekarang dari bulan Januari tahun ini, Pascal Biotech sudah mempunyai perusahaan lokal PT PMA, dan kita sudah dalam waktu yang singkat membuat beberapa demo plots dengan beberapa perusahaan yang saya tampilkan di sini, dan ada lagi yang saya belum masukkan, dan dia diketuai oleh Pak Miftachul Anwar, diduduk di sana. Kalau bapa-bapa dan puan ada mau kerjasama dengan kami, silakan ke Pak Anwar ya. Itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Saya rasa saya sudah tidak ada cukup waktu ya Pak. Rasanya last kali. Ini juga adalah perkembangan yang akan datang dari Pascal Biotech, teknologi baru untuk pengendalian Ganoderma. Yang kita guna sekarang adalah namanya Rhizospheric Streptomyces. Isolatnya hidup dalam tanah. Kami akan memperkenalkan Streptomyces baru yang isolatnya datang dalam batang pokok sawit. Ini digunakan untuk melawan upper stem rot yang juga Ibu Heni sampaikan tadi. Yang kedua, untuk kuratif, kita mengembangkan satu produk menggunakan virus untuk melawan pokok yang sudah terserang, tapi skor 1, skor 2, kalau fasa awal mungkin boleh sembuh balik. Skor 3, 4 terlambat, kita tidak boleh buat apa. Yang ketiga ini, Hymenocytis ini, di masa 2 tahun dari sekarang, kami tengah kembangkan produk ini dengan MPOB. Ini adalah teknologi pelapukan biomasanya supaya kita boleh melawan hama-hama seperti rhinoceros beetle dan juga yang spora-spora yang ada di pokoknya itu untuk berkurangan supaya generasi kemudiannya akan kurang bebannya. Yang terakhir adalah kombinasi isolat kami sekarang dengan endophytic, juga 2-in-1 akan kami perkenalkan dengan mungkin menggunakan liquid formulation. Itu sahaja bapa-bapa dan puan-puan sekalian. Saya akan berikan waktu pulang kepada kita moderator ya. Oke, tepuk tangan semuanya buat Pak Rais Anderson. Thank you very much Pak. Bapak-bapak semuanya, para hadirin yang terhormat baik di offline maupun online, kita kasih kesempatan ya buat Bapak Ibu semua pertanyaan. Kita kasih waktu 15 menit. Ya, salah satu pertanyaan nanti ada ditujukan boleh kepada narasumber pertama Ibu Heni, kemudian kepada Pak Rais Anderson. Boleh disilakan 3 orang pertama, silakan tunjuk tangan. Ada yang mau tanya? Ya, Pak siapa? Boleh kasih mic Pak. Itu tuh demi Pak, tolong nanti sebutkan nama dari mana ya. Terima kasih. Nama saya Erwin dari PT Unggul Widya. Pertanyaan saya untuk Ibu Heni, menarik tadi presentasinya mengenai Ganoderma. Tadi cerita Ibu tentang pengendalian penyakit Ganoderma secara terpadu. Saya lihat chartnya tadi, bagannya tadi bagus, pengendaliannya ada yang di tanaman transplanting atau replanting, ada yang tanaman yang sudah ditanam. Nah, pertanyaan saya di situ ada aplikasi yang biasanya kita aplikasi agen biokontrol Ganoderma itu kan kalau di kelapa sawit yang saya familiar adalah Trichoderma
mycorrhiza sama actinomycetes lah, itu yang sering-sering kita aplikasi. Nah, efisiensi aplikasi, Ibu tadi cerita kalau 3 biokontrol tadi kalau diaplikasi semuanya berbarengan, ya itu yang terbaik katanya ya Bu ya tadi seperti itu. Nah, untuk kalau di kami ada aplikasi kalau 3 jenis itu urutannya seperti apa, efisiensi mana yang harus diaplikasikan terlebih dahulu untuk mendukung kondisi habitat biokontrol, agen biokontrol tadi. Apakah mycorrhiza terlebih dahulu atau trichoderma terlebih dahulu atau actinomycetes terlebih dahulu. Terus apakah aplikasi ketiga tadi saling antagonis atau saling mendukung, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Terus yang terakhir adalah kalau pengendalian secara biokontrol tadi Ganoderma, selain dengan kecambah yang moderate Ganoderma dan lain-lain, apa aplikasi biokontrol apa yang paling tepat saat waktu tanaman kelapa sawit ada di pre-nursery, di main nursery, di TBM dan TM, aplikasi apa dulu yang diaplikasikan? Ya, saya kira itu aja, Bu. Terima kasih, Mas. Oke, makasih. Silakan Bu Eni dijawab pertanyaan. Oke, pertanyaannya bagus dan luar biasa. Banyak orang yang nggak paham memang ini Pak. Tapi saya pertanyaan ketiga mau diulang Pak. Pada bibit beli tadi? Tadi yang terakhir itu aplikasi saat kita kalau tahap dari penanaman kelapa sawit untuk mendukung biar tidak terserang Ganoderma di waktu pre-nursery, main nursery, di TBM, TM, urut-urutannya yang bagus seperti apa? Sebelumnya yang tadi bibit beli Sebelumnya adalah urutan. Bibit beli MT Gano tadi? Iya, enggak, itu enggak. Oh enggak, oke. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi sebetulnya tadi memang saya ada 2 ya, ada preventif, kemudian ada kuratif. Kalau pohonnya sudah tegaan di sana, mau nggak mau kita nggak bisa apa-apain ya. Kalau dia sudah di situ ada Ganoderma, akarnya dia kena Ganoderma, mau nggak mau kita harus kuratif. Nah ini saya cerita untuk yang preventif. Apa urutannya? Jadi ini dari pengalaman saya, dari penelitian saya, dan yang saya lakukan adalah yang perlu diingat Mas, semua mikroba rhizosfer itu di dalam hidupnya dia perlu bahan organik. Jadi ketika Anda aplikasi urut-urutannya, pertama kita menanam KKS, kita nanam KKS kan, berarti KKS itu masih berupa radikula dan plumula ya, bahan calon tunas dan calon akar. Ingat baru calon akar. Nah itu biasanya kita beri trichoderma. Nah trichoderma yang diberikan tidak hanya trichoderma ya, harus ditambah dengan bahan organik. Kalau saya biasanya 1:10. Kalau tidak Anda berikan bahan organik, ya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan trichoderma, dan banyak orang kok tetap mati. Ya kan dia kamu suruh kerja tapi nggak kamu kasih makan, ya kan? Idealnya begitu. Nah kemudian kenapa saya harus ngasih di situ? Kenapa mycorrhizanya? Boleh saja mycorrhiza dikasih pada saat kita tanam ya, tapi saya nggak mau dia persaingan. Dia akan persaingan di rhizosfer. Persaingan tentu saja pasti ada yang kalah ya. Itu pertama. Kedua, ingat mycorrhiza sifatnya adalah obligat parasit. Nggak banyak orang tahu. Saya kasih tahu di sini apa sih Bu obligat parasit? Dia perlu, obligat itu tergantung hidupnya. Misalnya saya ke kantor selalu nebeng Pak Pri misalnya, nebeng mobilnya, itu berarti saya obligat. Numpang, dia juga gitu. Si mycorrhiza ini dia harus perlu akar untuk hidupnya, karena apa? Dia tugasnya cuman masuk ke sel, membentuk arbuskula dan vesikular. Arbuskula itu dia sel itu dinding sel, kalau tadi saya gambarkan sel dari Agrios tadi, itu dia harus mengisi selnya tadi. Arbuskula, kemudian nanti membentuk vesikular. Vesikular itu apa? Cadangan makanan bagi dia, sehingga dia bisa hidup di situ. Nah, kalau kita aplikasikan di
kita nanam KKS, belum ada akar kan? Nah kalau belum ada akar, hasil penelitian saya kembali saya harus membuktikan, karena saya kepo, ya saya harus penelitian supaya bisa terjawab. Saya berikan pada saat di pre-nursery hidup, tapi sebagian mati. Misalnya saya berikan 100, yang 50% mati. Matinya kenapa? Ya karena dia nggak ada akar, nggak bisa masuk. Ingat dia obligat parasit. Kalau saya nggak ada yang saya parasit, saya mati. Itu sebagian juga persaingan dengan trichoderma tadi ya. Nah, ketika yang saya belikan pada saat di umur 3 bulan itu kan akarnya udah banyak. 3 bulan kita pemindahan di nursery, itulah saat saya berikan di situ. Ternyata hasilnya kolonisasi akar, kolonisasi mikorizia pada akarnya tinggi. Bisa 80% dibandingkan dengan yang saya beri di itu di mana? Pada saat tanam itu rendah 30%. Lah kok bisa rendah? Ya hilang dia udah tadi hilangnya. Terus kemudian saya berikan lagi pada saat tanam. Kenapa harus saya berikan saat tanam? Ingat si sawit ini sudah pertumbuhannya udah luas akarnya, masa akarnya udah banyak. Itu ketika saya tanam penutupannya itu kan saya cek lagi ya berapa kolonisasi mycorrhiza pada akar sebelum pada umur 12 bulan itu masih 80%. Berarti ada 20% belum dikolonisasi ya. 20% sel-sel akar tanaman sawit belum dikolonisasi. Apa yang kalau belum dikolonisasi? Pasti ketika kita tanam ya dia akan, kalau di situ endemik ganoderma ya duluan yang masuk mycorrhiza atau ganodermanya. Nah disinilah fungsinya actinomycetes. Karena actinomycetes kita berikan di rhizosfer. Tugasnya actinomycetes apa? Dia punya sifat yang unik, itu dia mengeluarkan senyawa volatil organic compound, VOC singkatannya. Volatil itu mudah menguap. Jadi dia mengeluarkan senyawa yang mudah menguap. Kayak kita pakai parfum ya, pakai alkohol ya, mudah menguap. Dia bisa mendeteksi ganoderma itu di mana dan membuat dialisis gitu ya. Nah, dengan harapan si actinomycetes ini, kenapa saya tadi harus terpadu? Kan saya nggak tahu akar itu, kalau saya lihat di lab itu nggak 100%. Ya, masih nunggu gitu loh. Mycorrhizanya masih proses untuk ngisi sel-sel itu. Nah, ketika dia ditaruh di situ, nah ada kerjasama simbiosis antara si bakteri, ada bakteri, ini bukan bakteri ya, actinomycetes itu di bawah bakteri. Dan keunggulannya kenapa sih bukan masalah ini ya, ini saintis ya. Actinomycetes itu bedanya dengan bakteri itu beda. Actinomycetes itu dia bersifat sebagai cendawan juga. Jadi dia mengeluarkan spora, dan sporanya itu kalau kita aplikasi di lapang, kalau misalnya panas terik dia bisa tahan suhu 50 derajat Celcius. Tapi kalau Anda aplikasi trichoderma, mungkin ada pengendalian metarisium untuk orik test, Anda taruh aplikasi di situ. Kalau panas terik, Anda nggak siram, nggak apa, mati dia. Makanya kenapa, loh Bu, aku sudah aplikasi metarisium kok orik testnya nggak mati? Ya karena kena panas, mati. Tapi kalau actinomycetes nggak mati, tapi dia istirahat. Nanti kalau kena hujan, dia pecah lagi sporanya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya? Jelas. Nah, ada lagi. Saya tadi kan bilang mycovirus. Mycovirus itu tadi saya lupa nggak jelasin bahwa si sawit ini punya, si ganoderma ini punya alat pertahanan diri namanya Pseudosclerotium. Saya lupa karena cepat. Nah, kalau saya bilang mycovirus itu ketika kita injeksikan ke batang tanaman. Ingat kalau ganoderma kita injeksi hexaconazole, maka si Pseudosclerotium itu akan membentuk lapisan. Itu alat pertahanan dirinya. Dia tahu kalau dia terancam. Tapi ketika mycovirus yang masuk, dia nggak tahu kalau dia itu membuat dialisis karena dsRNA-nya sama. Jadi dia menganggap teman aku gitu kan. Jadi dia diam aja. Pseudosclerotium tidak membentuk sehingga masuk di situ dan membuat Pseudosclerotium itu mati, lisis. Nah kalau mati kan tidak membentuk kan. Ya badan buahnya, kalau Bapak nemukan di lapang nanti badan buah ganoderma tiba-tiba kayak dikerikitin tikus gitu ya, bolong-bolong, itu bisa saja kena virus, mycovirus yang bekerja di situ. Nah mycovirus itu kan bekerja
menyelesaikan ini yang sudah masuk di batang. Tapi ingat gambar saya tadi, Asmawi tadi, di lapangan itu kan masih banyak di situ inokulumnya. Nah, siapa yang menyelesaikan di situ? Itu tugasnya Actinomycetes. Kira-kira seperti itu. Ada yang sudah merangkum semua ya pertanyaannya, ada yang belum terjawab, Mas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari audiens tadi ya, udah dijawab oleh Bu Heni. Biar semangat dulu untuk bapak-bapak kita semua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan tunjuk tangan dari audiens yang offline. Ya, silakan Pak. Waktu Ya, terima kita kasih. batasin ya Pak ya. Ya, perkenalkan saya Dimas Haryo Pamungkas. Dulu saya di Sokvindo, sekarang saya di iPos. Jadi dulu saya di Sokpin termasuk dalam tim dalam pelepasan material MT Gano. Ya. Izin Bu, jadi memang penjelasannya tadi menarik sekali baik dari Pak Pascal maupun gue ini. Tapi pendekatan yang terbaik daripada pengendalian ganoderma ini tadi sudah coba dijelaskan, tapi saya coba mau mengklarifikasi sedikit pemikiran saya bahwasanya penanganan ganoderma ini menurut saya bisa dikatakan berhasil apabila yang pertama kita bisa mencegah ganoderma itu menjangkiti pokok sawit. Yang kedua adalah ketika dia terserang penyakit, jadi kita memiliki bahan yang bisa digunakan untuk mematikan jamur ganoderma dan sekaligus menumbuhkan akar baru. Karena masalah yang terberat daripada penyakit daripada jamur ganoderma ini itu adalah merusak pangkal batangnya. Jadi jaringan akarnya rusak semua sampai ke batang-batangnya. Nah, ketika ada sebuah bahan yang bisa meregenerasi jaringan di tanaman di pohon kelapa sawit itu sehingga dia masih bisa surviving, maka itu mungkin menjadi solusi. Nah, apakah produk yang disampaikan oleh dari Pascal maupun konsep yang saya sampaikan ini bagaimana menurut Ibu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas ya tadi. Iya, betul. Tadi pertanyaan ditujukan ke Beliau berdua. Oh, oke. Mungkin maybe Tapi the mungkin question can you sikat-sikat ask- aja biar enggak sini. Oke. Pak Rais, maybe you answer the question from Pak Dimas. Ya Pak, terima kasih untuk soalannya Pak. Kalau mengikut saya Pak, soalnya begini Pak, dia menjadi masalah kenapa Pak? Kita manusia nih, kita punya pikiran, kita punya sifat kita nih, kalau kita bilang hidup secara preventif, healthy ya, mana-mana manusia pun tidak buat begitu Pak. Saya dulu kerja pharmaceutical, cancer care Pak. Saya bilang sama orang hidup healthy, have a healthy life. Orang tak kisah sampai sudah sakit baru mau dicarikan penawarnya. Tetapi di cancer there's no cure. Di kebun pun sama mentalitinya Pak. Kita bilang ini ada produk preventif supaya tidak menjadi terserang. Orang kebun bilang saya tidak mau itu. Yang saya mau orang yang pokok yang sudah terserang, saya mau tengok dia kembali sehat kerana saya tengok sendiri. Kalau saya investasi kepada produk preventif, pokok itu hanya maintain sehat. Buat apa saya mau buat di situ? Jadi itu menjadi satu kendala Pak. Kita punya mentality pun perlu kita rubah Pak. Kerana yang orang operational pun tidak mau investasi kepada preventif. Kenapa? Hasilnya 25 tahun dari sekarang. Kita tengok dari satu generasi ke generasi kemudiannya, baru kita tengok sama ada produk ini atau biocontrol agent ini berkemampuan untuk mengurangi beban penyakit ganoderma itu dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Kita tidak boleh membunuh ganoderma itu Pak. Apa peranan biocontrol agent adalah untuk menjadi satu alternatif
mikroorganisma yang dominan supaya Ganoderma menjadi mungkin sikit, dan peranan aslinya di dalam tanah adalah seperti saprofit. Dia makan hanya pokok yang sudah mati. Dia menjadi peranannya pelapukan pokok, tidak sebagai parasit makan host pokok yang sudah hidup. Jadi kita mau kembalikan balance-nya kepada aslinya Pak. Tetapi susah Pak. Kalau shareholder dia suka tengok hasilnya, pulangannya 25 tahun dari sekarang bagus. Orang operational dikena pressure, saya mau year on year growth. Tahun ini, tahun depan makin tingkat. Jadi kita campak lagi pupuk kimia, kita buat apa yang perlu supaya hasil kita naik. Tak fikirkan impact kepada tanahnya itu sendiri, kesuburan tanahnya itu sendiri. Apa yang dilakukan dengan biocontrol agent adalah supaya tanahnya kembali subur. Itu pandangan saya Pak. Harap-harap saya sudah jawab soalan Bapak dengan tepat. Kalau tidak, saya tampilkan kepada Bu Hani. Gimana Pak Dimas? Ya, clear. Ini seperti juga pembahasan dulu atasan saya Pak Edison Siombing dulu di Kabak Tanaman, yang dia mengatakan bahwasanya ya sawit itu tanaman monokultur, sehingga ketika ada perubahan dari ekosistem sebelumnya atau habitat sebelumnya, itu kemudian banyak merubah daripada mikrobia, kemudian jamur segala macam, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan. Maka Ganoderma itu tumbuh lebih subur. Mungkin sepakat dengan yang saya Sepakat. Ya, terima kasih. Baik, Kayaknya udah cukup clear ya? ya, clear ya. Pak Dimas ya? Cuman saya mau nambahin aja supaya lebih clear lagi Pak. Gini, jangan nunggu sampai, yang mungkin dulu orang nggak tahu ya apalagi yang PTPN sudah 100 tahun ya, udah mungkin 4 generasi ya. Atau mungkin nggak dilakukan apa-apa, sehingga tanaman yang terserang semakin banyak. Ketika semakin banyak, maka area inokulum yang ada di tanah itu semakin banyak, dan itu akan kita kesulitan. Resep dari saya, begitu tetangga saya dulu lihat, kok di sana ada Ganoderma, dan pertama kali saya nemuin Ganoderma belum banyak. Dan pertama kali itu tahun 2005, saya 2006 nemu, 2005 saya baca jurnalnya Sanders yang dia bilang bahwa sporanya bisa diterbangkan. Piloti bilang 17 km, ada yang bilang 700 km. Wah, ini kalau kita nggak lakukan apa-apa nggak bisa. Satu-satunya jalan yang mudah dilakukan adalah hand picking dulu untuk mencegah dia nggak kemana-mana dulu, nggak meluas gitu loh Pak. Dan kalau yang ada itu, yang sudah kena itu, waktu itu ya saya eradikasi dulu. Kalau masih ada buahnya biasanya manajemen kan jangan gitu kan nggak boleh. Itu saya biarkan dulu, jadi saya isolasi dulu aja lah. Isolasi, kemudian kita lakukan tindakan kuratif. Tapi kalau sudah dia tidak ada buahnya, ya mau nggak mau saya eradikasi saja. Saya eradikasi, saya potong, kemudian saya bakar di insenerator ya Pak ya, tidak di lapangan terbuka. Tapi kemarin saya diskusi dengan orang MPOB, kalau di Malaysia nggak bisa katanya, karena di sana ketika kita melakukan sesuatu semua harus diukur dengan ppm, berapa asapnya itu, berapa ppm, katanya 150 ppm. Itu diskusi saya dengan Dr. Siapa Pak? Dr. Hifni, orang peneliti MPUB kemarin. Kira-kira seperti itu ya, boleh. Lagi satu saya mau tambah sebelum kita makan tengah hari, maaf. Saya di Malaysia pernah dengar kabar, saya diskusi dengan orang kebun, contohnya orang Felda. Sini pun di orang PTPN ya, saya diskusi masalah Ganoderma. Apa yang dibuat oleh orang operasional begini Pak, SPH-nya ditambah, stand per hektar ditambah. Kenapa? Kerana manajemen atas pressure dia, hasilnya berkurangan. Kenapa? Okey, kita naikkan SPH kami supaya kalau sudah mati kami masih ada hasil yang cukup untuk sustain growth kami. Ini cara yang salah fikiran saya, kerana kita tambah lebih banyak pokok, jarak lebih pendek, kalau ada serangannya akan lebih banyak sisanya, lebih banyak dalam tanah, generasi kemudiannya lagi teruk jadinya. Tapi orang operasional fikir itu bukan masalah saya, orang ke depan nanti fikirkan. Kerana saya fikirkan hasil, reward. Itu masalahnya Pak. Terima kasih. Gimana Pak Dimas ya? Udah clear ya? Makasih Pak Rais ya. Tepuk buat aplaus dulu Pak semuanya. Oke.
eh, mungkin saya batasin Pak ya karena waktu juga ya. Bentar, ini saya kasih kesempatan dulu buat yang online. Oke, kita kasih kesempatan yang online. Di sini ada pertanyaan dari Pak, bentar ya, saya lihat dari Pak Belman Manik dan Pak AS Ahmadi yang akan bertanya. Ini akan melalui Zoom, tolong di setting Zoom-nya Pak. Bisa dia bertanya langsung ke narasumber kita. Bisa? Kebetulan belum muncul ini. Oh ada, oke. Satu lagi siapa tadi, Pak Ahmadi ya? Oke, Pak AS Ahmadi. Satu lagi. Halo Pak Belman, apa kabar? Pak Belman nggak puas-puasnya nanya saya terus ya. Kemarin di IPO ketemu sih kita Pak. Tidak ketemu, cuman cetan aja. Bu, izin Bu, saya bertanya. Siapa dulu ini? Siapa? Ya, itu Silakan. pakarnya Pak Mustari dulu, Pak Mustari. Oh, Pak Mustari. Pak Mustari ada di sini. Ada itu. Apa kabar Pak Belman? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Silakan bertanya. Ibu Eni sehat-sehat aja ini. Amin, sehat. Oke ya. Kita kasih kesempatan dulu Pak Belman ya. Silakan Pak, ada mau bertanya? Waktu dipersilakan, tapi kita batasin Pak ya, jangan lama-lama. Ya, Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya mau bertanya tadi tentang produk Malaysia itu yang Oh, sama kita Bapak. coba. Iya. Penggunaan actinominate itu tadi untuk yang sudah apa namanya, yang sudah terkontaminasi, sudah terkena ganoderma pada umur berapa tahun tadi, sampai umur sudah 25 tahun pun boleh dibuat perlakuannya. Barangkali bagaimana cara aplikasinya yang benar dan harga produknya gimana ya Pak? Terima kasih Pak untuk soalan itu. Hal-hal harga dan yang operasional ini nanti saya akan biar kontak dengan Pak Miftahul Anwar. Tetapi untuk soalan Bapak yang pertama tadi yang aplikasinya, biar saya clearkan dulu Pak. Kita punya penggunaan perlakuan hanya kepada pokok yang belum terserang ya Pak. Ini masih di sudut preventif. Jadi seelok-eloknya Pak, kita mulai di saat pembibitan, kita ada 3 perlakuan pada saat umurnya 3 bulan 50 gram, kemudian tunggu 3 bulan lagi, 6 bulan sudah sampai 50 gram, ditambah 9 bulan sekali lagi 50 gram. Itu total 150 gram ya Pak. Kemudian kita akan masuk ke fasa lubang tanam semasa umurnya 12 bulan, 15 bulan. Di situ pun di lubang tanam diaplikasikan 300 gram. Dan selepas itu Pak, kita hanya tunggu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali diaplikasikan sekali lagi pada umurnya 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun sampai akhir usianya. Maksudnya di satu kitaran itu ada 10 perlakuan totalnya Pak, di bawah 4,6 kg totalnya. Dan kenapa ditanyakan perlu dilakukan perlakuan setiap 3 tahun sekali? Kalau Bapak fikirkan secara logik Pak, koloni mikroorganisma di dalam tanah itu tidak akan konstan. Dia akan selalu berubah mengikut kondisi cuaca, dengan apa yang dilakukan kita buat fogging, kita buat fungicida, herbicida, macam-macam Pak. Ada waktu kemarau dan kita punya uji lapangan menunjukkan yang kita punya koloni boleh bertahan hampir 3 tahun di dalam tanah sebelum perlukan penambahan koloni lagi supaya dia maintain dominansnya di dalam tanah, supaya dia bertindak sebagai biocontrol agent. Dia boleh melawan penyakit ganoderma ini di rhizosfera tanah yang diaplikasikan produk itu Pak. Itu cara
kita menggunakan produknya. Harap-harap itu clear, Pak. Ya. Dia itu Bapak punya produk sudah pernah uji coba di daerah gambut atau belum? Udah Pak, yang kita punya data tadi Pak, uji lapangan kami yang peremajaan semula, replanting punya data 10 tahun itu Pak, itu di kawasan gambut. Masih kami amati sekarang di tahun ke-10. Itu kalau Bapak memang interested Pak, saya boleh undang Bapak ke Malaysia, itu di daerah Sungai Samak di negeri Perak di Malaysia, tanahnya tanah MPOB. Research Center MPOB, bukan saya punya, itu di bawah kontrol MPOB dan saya kerjasama dengan MPOB di sana. Jadi itu adalah tanah gambut Pak yang sudah 10 tahun selepas replanting dan sebelum replanting dia punya serangan lebih 40% Pak ya. Dan masuk ke generasi kedua sekarang, kita setelah 10 tahun diaplikasikan produk kita masih di bawah 2% serangannya. Jadi nampak memang produktif dan bekerja di dalam tanah. Apa ni actinomycetesnya itu Pak? I was thinking that you better come to my company now, Pak, because my company is really close to near to the town. Okay. Only setengah jam saja. Siap, So you can Pak. try to apply my estate, Pak. Okay, I would love to Pak, I would love to. We will take this offline, I will get Pak Anwar, Ibu Henny, maybe we will come along and we will see you, okay? Next week, Bu Heni will be coming to my estate again. So you better come together. Tenang Pak, nanti saya bawain dari Pak Rais Pak. Okay Pak. Oh, oke. Saya sangat berharap banyak itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pak Delman tadi ya. Ini Ya, pertanyaan terima kasih, Pak. kedua ini dari Pak As Mustari ya. Silakan Pak As Mustari. Murid saya yang paling rajin nanya. Gimana linknya sudah? Oke. Oke, silakan Pak As Mustari, silakan. Belum keluar suaranya. Tolong. Pak Mustari masih mute itu. Suaranya di mute tuh, Pak. Bukan panitia belum buka itu. Udah. Pak, nggak dengar suara. Mic-nya masih mute itu belum dibuka panitia. Halo? Halo? Ah, udah, oke. Silakan Pak As Mustari. Saya hanya menambahkan beberapa hal ya sebelum dikendalikan Gano. Sebenarnya persoalan-persoalan kita di lapangan nih, waktu land clearing dulu tidak bersih, kemudian waktu replanting tunggulnya tidak dibongkar, kemudian ada sisa-sisa kayu yang kita tidak kendalikan di piringan, kita langsung obati. Sebenarnya ini tindakan yang keliru. Seharusnya semua kayu yang sumber makanan rakyat, sumber makanan Ganoderma harus disingkirkan dulu, disanitasi areal pertanaman. Kemudian pohon-pohon yang mati, yang kena Ganoderma udah tumbang, itu juga harus disingkirkan. Cuma ada pengalaman yang menarik di kebun saya pribadi. Saya malah memelihara Ganoderma. Saya pelihara Ganoderma, cuma saya kendalikan dengan produk formulasi saya sendiri. Jadi Ganoderma itu alhamdulillah lumpuh. Ini promosi nih Pak ya. Enggak promosi. Di LinkedIn sering saya muat itu Pak. Cuma saya belum produksi itu, masih saya gunakan sendiri. Kemudian terakhir ini saya menggunakan produk Actino Plus ya, yang diberikan sama Pak Miftah ya, nggak salah. Kemarin ada dikasih ke saya. Kemudian juga ada dikasih sama Pak Dadang, Mikofir. Saya kebetulan untuk membunuh Basidiocap itu saya gunakan produk saya. Alhamdulillah mati Basidiocapnya. Kemudian Basidiosporanya juga mati. Untuk mengendalikan di seputaran pohon yang terinfeksi Gano itu kan ada kontak akar itu dengan sekeliling batang itu ada 6 pokok. Itu saya gunakan Mikofir sama Actino Plus. Alhamdulillah
yang saya lihat, saya sependapat dengan Bapak Sokpin tadi, mengendalikan Ganoderma itu harus bisa membunuh Gano, harus bisa tumbuh akar. Tanpa tumbuh akar, Ganoderma nggak bisa dikendalikan. Jadi harus ada tumbuh akar. Artinya jaringannya harus ada sekitar 40% yang tersisa masih bagus. Kalau sudah jaringannya sudah mati, nggak usah cerita Pak, Ganoderma nggak akan bisa kita lumpuhkan. Jadi saya lebih setuju mengendalikan Ganoderma secara preventif. Jadi yang saya lakukan di kebun saya, alhamdulillah, yang saya aplikasi itu Actino Plus, yang dari MPOB, kemudian dari Pak Dadang itu Mikopir, akar tumbuh, kemudian kemudian juga di sekeliling batang itu kan saya nggak kasih 300 gram Pak, saya kasih 600 gram, satu lubang itu 100 gram, jadi 6 lubang saya buat keliling piringan. Jadi alhamdulillah yang saya aplikasi itu sudah dari bulan berapa ya, bulan tanggal 3 bulan 6 nggak salah, tapi sekarang sudah berapa bulan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sudah 5 bulan nggak ada yang tumbang Pak, yang seputaran yang tumbuh Gano. Tapi di sebelahnya yang nggak saya aplikasi sudah tumbang Pak. Jadi saya good ya, 2 produk ini sudah saya coba di kebun saya, good, bagus. Iya. Wah, Tepuk terima tangan kasih. dulu untuk Pak Mustari nih. Pelopor nih, kayaknya pelopor nih. Seperti Ibu Heni bilang tadi, inokulum itu sebenarnya persoalan. Yes. Kita lupa mengendalikan inokulum, kita Ya. hanya mengobati terus. Sedangkan infeksi kita nggak bisa hentikan. Betul. Maka saya berpikir sekarang, bagaimana saya lumpuhkan Ganoderma ini. Malah saya yang tumbuh-tumbuh Ganoderma di pohon-pohon mati itu inokulum, saya biarkan aja. Karena saya ada produk. Jadi aman-aman aja Tepuk Pak. tangan dulu lah. Pak, sebentar saya mau nanggapi, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan, Terima silakan. kasih testimoninya Bapak. Artinya Bapak sudah mempraktekkan bahwa kita harus melakukan itu konsorsium ya Pak ya. Tidak bisa mereka bekerja sendiri-sendiri. Kalau kita bekerja bersama-sama, hasilnya lebih bagus. Artinya Bapak sudah melakukan berbagai mikroba dilakukan bersama-sama dan hasilnya tadi positif ya Pak ya. Itu akan bisa menjadi to be a role model bagi yang lain Pak. Pak, udah hilang ya? Ya, ya. Ya, ya. Oke, gini. Sama saja dengan itu ya. Wah, ini testimoni yang bagus. Bisa-bisa saya pergi ke Aceh nanti ya. Lihat ladangnya Bapak itu. Saya mau ke sana juga Pak, mau tengok kebunnya sendiri. Artinya Bapak sudah melakukan dua-duanya. Tadi saya kan bilang Ya, di slide Mikopir. saya. Di slide saya ada. Saya yakin Mikopir itu, saya yakin gini, dia masuk ke dalam jaringan akar, begitu dia kontak dengan akar sakit, dia pasti bisa menghalau, mencegah. Sedangkan Actino Plus ini dia membunuh spora-spora yang ada di piringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, dengan VOC-nya dia Ya. bisa membuat Ganoderma itu lisis. Oke. Ya. Oke. Kemudian saya punya produk bisa membunuh Basidiospora, sporanya mati. Pak Mustari. Sporanya mati. Iya, terima kasih Pak Mustari. Waktunya sudah tidak cukup lagi nih. Tunggu saya datang Pak Mustari. Kebetulan ini udah siang, udah pada lapar. Hungry. Nah, kita mau lunch dulu. Nah, ini pada nggak konsen nanti Pak. Bapak ngomong nanti nggak denger nanti teman-teman ini. Semoga ini bisa nanti dilanjut setelah lunch. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada sesi pertama ini saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Supriyadi telah memandu jalannya sesi pertama, dan acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator sesi pertama yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Darussalam selaku Ketua Harian DPP Hipkasi. Kepada Bapak Darussalam kami mohon untuk maju ke depan.
Baik, yang pertama diberikan kepada moderator kita yang luar biasa Bapak Supriyadi. Dan yang kedua diberikan kepada Ibu Heni Hendarianti. Dan yang terakhir diberikan kepada Bapak Rais Anderson. Luar biasa. Mohon izin Bapak, boleh foto bersama 4 orang? Jejer-jejer. Tiga, dua, satu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu